Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Bawaslu. Senang sekali saya Yusuf Manggala berjumpa kembali di Ngabuburit Sesarangan Ngawasi edisi kesekian ya. Tentunya ini belum yang terakhir dan ini masih berada di tengah-tengah. Artinya masih akan ada sesi-sesi Ngabuburit selanjutnya bersama dengan narasumber dan juga pimpinan yang lain. Nah, namun pada sore hari ini ya, saya tidak sendiri. Di tanggal 13 Maret 2024 ini saya sudah ditemani oleh Sri Kandi Bawaslu ya, karena hanya ada satu ya. Baik, baik. Di Bawaslu Jawa Tengah ada Bu Diana. Selamat sore Bu. Selamat sore, Mas Sehat? Yusuf. Sehat lahir batin. Sehat lahir batin. Puasa hari ini lancar? Insya Allah lancar. Masih di hari ke-13 ya, jadi masih panjang. Kurang 17 hari lagi Lebaran ya. Sudah mempersiapkan apa aja ini? Sudah belanja baju? Sudah belanja apa namanya roti-roti untuk mempersiapkan? Biasanya kalau Lebaran kan apalagi di Boyolali nih ya, tradisinya banyak sekali keluarga sanak family yang berkunjung ke rumah Bu Diana. Betul ya? Saya nanti juga akan berkunjung, akan makan opor buatan Bu Diana. Karena tengah ya. Baik, terima kasih Bu Diana atas kerawahannya pada sore hari ini. Tentu sudah ditunggu-tunggu oleh publik sahabat Bawaslu juga seluruh masyarakat yang concern terhadap dunia pemilu dan pilkada. Bu Diana sudah bisa bernafas lega ya. Kalau saya lihat begitu ya perjalanannya di divisi hukum ini sendiri begitu ya, karena memang divisi yang juga membidangi segala hal yang terkait hukum dan juga tak luput dari yang namanya sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu sore hari ini temanya adalah keren sekali, ini perjalanan sang pemberi keterangan. Wah, kayaknya herois banget ini perjalanannya tuh kayak aduh penuh yang namanya lika-liku, penuh yang namanya rintangan, hambatan begitu ya. Tapi Bu Diana, sebelum kita lebih lanjut menceritakan kisah heroisnya, karena tadi sudah sempat cicat sama Bu Diana, ternyata harus lembur, harus cari leges di dini hari. Itu kita keep dulu ya. Kita share dulu ke publik sebenarnya perannya Bawaslu itu apa saat memberikan apa namanya ada sengketa hasil di MK. Ya, baik Mas Yusuf dan seluruh pemirsa yang sore ini berkesempatan untuk bergabung dengan YouTube-nya Bawaslu Jawa Tengah. Terima kasih saya telah diberi ruang untuk bisa menyampaikan apa namanya sharing ya untuk peningkatan literasi publik terhadap apa-apa yang menjadi tugas fungsi Bawaslu. Terkait dengan perselisihan hasil yang mana dalam koridor sengketa hasil dan yang berkewenangan terhadap menyelesaikan sampai memutus sengketa hasil ini adalah Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya ada di Jakarta. Jadi Mahkamah Konstitusi ini tidak ada cabang di provinsi. Belum buka cabang ya? Iya, belum buka cabang. Peran dan fungsi Bawaslu di dalam sengketa hasil ini sebagaimana ketentuan undang-undangnya adalah sebagai pemberi keterangan. Di dalam proses tahapan untuk perselisihan hasil pemilu maupun pemilihan pilkada. Itu keduanya ya, baik pemilu dan juga pilkada. Perannya Bawaslu ini memberikan keterangan. Wah, kalau memberikan keterangan ini berarti segala dokumennya, segala administrasi, hasil-hasil pengawasan harus lengkap dong Bu. Karena pemberi keterangan tuh harus memiliki apa ya, legal standing yang juga kuat untuk dibuktikan nantinya di mahkamah. Nah, kita geser dulu, walaupun ini ada dua rezim ya, pemilu dan juga pilkada. Pemilu sudah usai, pilkada sudah usai. Kita flashback dulu ya. Back again ke tahun-tahun pemilu 2024. Itu gimana Bu? Itu kan banyak sekali caleg-caleg ya kan, banyak sekali anggota dewan yang juga mengajukan apa ya, sengketa ya, tidak terima dengan hasilnya, dan dari situlah akhirnya Bawaslu nanti bersikukuh apa memberikan keterangan di MK. Boleh diceritakan kemarin flashback di tahun pemilu 2024 bagaimana jerih lelahnya Bu Diana sendiri nih ya untuk sempat ikut juga, sempat usung juga gitu ya. Itu bagaimana akhirnya diawali dulu dari akhirnya ada lokus di Jateng. Itu perasaan Bu Diana seperti apa dan apa yang harus diarahkan ke Bawaslu kabupaten kota karena ada lokus-lokus yang berada di Jawa Tengah itu? Ya, baik Mas Yusuf.
Kalau bicara perjalanan sang pemberi keterangan ini serasa perjalanan ke puncak Kartens ya. Waduh, tinggi ya, berat. Tapi apa namanya, Bawaslu Jawa Tengah dan seluruh tim ya, jadi kita ini sudah mempersiapkan diri. Jadi sebelum saat sampai tahap perselisihan sengketa hasil ini, kita di Jawa Tengah, kalau bicara potret Jawa Tengah ini ada 115.000 sekian TPS ya. Ketika pemilu 2024 terdapat 8.563 desa kelurahan. Terdapat 576 kecamatan dan 35 kabupaten kota. Jadi kalau bicara sengketa hasil di dalam benak kita gitu ya, di dalam benak Bawaslu ini ya kewilayahan itu yang kita pikirkan dengan 115.000 TPS. Itu yang kemungkinan bisa menjadi lokus untuk perselisihan hasil. Kita siapkan, kita melakukan BIMTEK ke-35 untuk mengantisipasi seluruh proses ini dengan menghadirkan MK. Kemudian juga ini kita bicara langkah-langkah strategis Bawaslu Jawa Tengah ya. Kemudian yang kedua ada proses digitalisasi dokumen. Jadi dokumen yang merupakan yang nantinya kelak menjadi alat bukti di persidangan MK ini sudah kita digitalisasi di luar wilayah yang tadi saya sampaikan 115.000 TPS karena di sana ada dokumen pengawasan PTPS kita. Ada dokumen kalau bicara hasil ujung paling vital ini peran di TPS. Ya. Di sana ada dokumen yang mana merepresentasikan pilihan pemilih. Kan dihitung kan setelah pemungutan suara dihitung perolehan suara. Nah, ini yang bahan utama yang nantinya akan disengketakan. Sehingga kita harus mempunyai seluruh dokumen sejak dari TPS sampai proses yang ada di kabupaten. BIMTEK kita lakukan, kemudian digitalisasi data kita lakukan, kemudian monitoring dalam setiap tahapan ini juga kita lakukan. Nah, tiba masanya saat ada perselisihan hasil, yaitu waktu itu Jawa Tengah ada 19 lokus. 19 lokus, ya. Cukup banyak. Iya. 19 kabupaten kota, Mas Yusuf. Dan tersebar di 961 TPS. Lokusnya di 961 TPS dari 115.000 TPS yang ada di Jawa Tengah. Dan ini enggak sedikit ya, hampir 1.000 kan, hampir 1.000 ya. Jadi ada 19 kabupaten kota dan 961 TPS yang itu disoal mengenai hasil pemilunya. Itu 19 kabupaten kota lokusnya itu hanya kabupaten ya. Belum lagi 961 TPS. Saya nggak bisa bayangin itu datanya seperti apa dan catatannya seperti apa. Namun tadi Bu Diana sempat bilang sudah memberikan arahan komando begitu ya untuk mempersiapkan segala data begitu. Nah, kalau saya nggak salah di pengawasan itu dikenal sama yang namanya formulir A atau form A, hasil pengawasan. Nah, apakah dalam BIMTEK itu juga akhirnya memberikan instruksi khusus begitu ya? Karena kita tahu bekerjanya Bawaslu Jawa Tengah tidak hanya dengan jajaran kabupaten kota atau kecamatan saja. Namun PTPS ini juga harus membuat form itu. Adakah format-format khusus yang sudah ditentukan dari provinsi ini? Nanti stepnya seperti ini sehingga nanti memudahkan PTPS-PTPS ini untuk mengisinya. Ada nggak, Bu? Ya, benar Mas Yusuf. Jadi Jawa Tengah ini membuat semacam standarisasi. Ya. Jadi standarisasi yang di dalam form A hasil pengawasan karena ini tugas pokok fungsi yang utama ya. Pencegahan, pengawasan, tindakan atau tindakan ini bisa penanganan pelanggaran yang bisa berujung pada pelanggaran etik dan seterusnya, administrasi lainnya, pidana.
Di Form A, standarisasi mengenai Form A ini sudah kita lakukan di tadi 115.000 TPS. Dan apa mengenai materi itu menjadi penting karena nanti bisa menjadi tadi alat bukti ya. Jadi alat bukti formil yang berupa form hasil pengawasan itu dari TPS ini menjadi dokumen utama yang nantinya akan menjadi fakta-fakta di persidangan Mahkamah Konstitusi. Artinya sudah membuat format begitu ya. Artinya tidak membuat bingung karena kita tahu PTPS itu nyun sewu nih tidak semuanya sarjana begitu. Artinya butuh format yang baku, yang mudah. Si pengawas TPS ini bisa langsung paham dan juga tinggal masukin gitu. Itu sudah dilakukan juga ya. Itu situasi penyiapan dokumen Yusuf mungkin menjadi bagian dari itu ya. Jadi ketika ada permohonan, kemudian lokusnya kita tahu, memapping berapa di TPS yang itu dipersoalkan, yang memang yang terbesar ini ada di Jateng untuk perkara DPR RI Jateng 5 itu ada 545 TPS yang paling besar, paling banyak gitu ya. Itu harus diketahui secara detail di sana. Heroisme penyiapan menjadi bagian dari perjalanan Bawaslu menjadi pemberi keterangan untuk mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan kerja-kerjanya dan menyampaikan kepada publik akuntabilitas kerja-kerja Bawaslu di Mahkamah Konstitusi. Baik Ibu, ini menepis prediksi dari publik, anggapan dari publik bahwa Bawaslu kerjanya cuma ngawasin aja. No, ini nyata, terbukti bahwa secara administratif pun kita juga dipertanggungjawabkan. Terbukti dari pemberi keterangan ini. Tadi sudah disampaikan juga heroismenya itu sangat kental sekali, begitu. Saya nggak bisa bayangin ketika seluruh berkas hasil-hasil pengawasan tadi, tentu ini butuh komando dari provinsi untuk istilahnya menjahit ya, menjahit seluruh dokumen itu kan. Itu butuh waktu berapa lama, Bu Diana, untuk menjahit seluruh dokumen 900 lokus tadi ya, 961. Itu cerita suka dukanya seperti apa dan berapa lama? Iya, jadi gini Mas Yusuf, PHPU ini, perselisihan hasil pemilu ini, kita ini jadi warga Jakarta sementara. Wah, sempat tinggal lama di sana berarti ya? Mahkamah Konstitusi kedudukannya Jakarta. Kita ada di sana dan memang berapa lama ya, hampir sebulanan lebih gitu ya. Jadi ada step-step ya yang perlu saya sampaikan di sini. Jadi penyusunan, kemudian sidang pembacaan permohonan, kemudian kita jawaban pemberi keterangan, putusan celah dan sampai pada pembuktian. Karena di Jawa Tengah ini ada 7 perkara dan 7 permohonan, 7 permohonan di 961 TPS lokusnya itu ada 3 perkara yang sampai lanjut pada pembuktian. Memang yang effort ya, usaha kita untuk bisa memberikan dan meyakinkan publik gitu ya, bahwa akuntabilitas kerja-kerja kita dipertaruhkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi 1 bulan lebih kami menyiapkan sejak tadi penyusunan dokumen. Kemudian kalau bahasa Mas Yusuf menjahit karena memang kalau DPR RI ini kan daerah pemilihannya gabungan dari beberapa kabupaten kota. Kecuali itu permohonannya DPRD kabupaten seperti Rembang ya. Rembang ini ada memohonkan itu DPRD kabupaten sehingga lokusnya di kabupaten. Kalau yang jahit ini adalah yang daerah pemilihannya ini gabungan kabupaten. Contoh tadi saya contohkan di permohonan di Jateng DPR RI Jateng 5 ini ada 545 TPS lokusnya yang itu seingat saya ini ya masih lamat-lamat dalam ingatan untuk di Sukoharjo itu 219 TPS. Di Jateng 5 ini terdiri dari 4 kabupaten. Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan
Surakarta. Di Sukoharjo ini ada 219 TPS, di Klaten ini 150 TPS, di Boyolali ada 113 TPS, dan di Solo ini 63 TPS. Ini terhadap 545 TPS ini Mas Yusuf. Kita ini, dan ini perkara ini sampai lanjut pada pembuktian. Oke. Ya, sampai 3 perkara ya tadi ya. Ada 3 perkara. Salah satunya ini di DPR RI Jateng. Ada 3 DPR RI Jateng 5, DPR RI Jateng 10, ya, tapi lokusnya hanya di 1 kabupaten yaitu Pemalang. Ya, dan 1 DPRD kabupaten di Rembang, Rembang, di Kabupaten Rembang. Jadi yang harus dijahit, maksudnya semuanya harus dijahit ya kalau DPR RI. Nah, ini yang perkara lanjut ini ada 2 yang memang jumlah lokusnya spektakuler ini di Jateng 500 yang mana di situ itu sampai kita sebagai pengawas ini harus mengetahui detail 545 dokumen form pengawasan, dokumen penghitungan suara, kemudian saksinya di situ ada siapa, dia menyatakan keberatan tidak, menandatangani dokumen sertifikat hasil penghitungan tidak, terus kemudian bagaimana situasi di 545 TPS itu saat pemungutan dan penghitungan suara, itu harus bisa tergambarkan secara utuh oleh pengawas. Yang mana memang saat kejadian, saat pemungutan dan penghitungan, pengawas ada menjadi bagian di TPS itu, yaitu petugas kita PTPS. Gitu. Jadi harus mengetahui betul secara komprehensif alur cerita, kemudian juga harus lengkap, lengkap dan detail, gitu. Jangan sampai ada dokumen yang berbeda dengan antar penyelenggara. Itu menjadi tantangan tersendiri khususnya di tingkat provinsi ya, untuk Bu Diana sendiri begitu, karena memang Bu Diana tidak secara langsung turun di lapangan, namun harus bisa memahami intu sama alur cerita yang ada. Itu menurut saya tantangan tersendiri Bu Diana. Tadi sudah sampai di sidang pembuktian, artinya peran Bawaslu, apa yang sudah ditulis dan dirangkum Bawaslu itu sangat penting begitu. Namun apakah pada saat sidang memang semua catatan itu akan dibacakan, ataukah Bawaslu ini membuat sebuah risam? Karena akan sangat bingung kalau membaca jahitan yang begitu tebal begitu Bu Diana. Iya, itu bagaimana dinamikanya ketika bersidang? Kita geser ya ke situasi sidang yang terjadi pada saat itu, seperti apa yang disampaikan Bawaslu Jateng, kemudian bagaimana respon dari Mahkamah Konstitusi sendiri? Jadi Bawaslu Jateng ya saat itu mendapat apresiasi. Kami ada di sidang panel 2, Prof. Saldi sempat jadi jawaban pemberi keterangan kita ini 301 halaman, Mas Yusuf. Dan ini lokus di yang langsung pembuktian Jateng 5 ya. 301 halaman, ada 643 alat bukti kita lampirkan di dalam narasi 301 halaman. Jadi kalau permohonannya itu 120 halaman, kita jawabannya 301. Itu sempat terlontar oleh ketua majelis. Tidak kalah tebalnya Bawaslu 301 halaman. Nah, itu kita siapkan, dan tidak mungkin ya sidang yang singkat, speedy trial ini kita ini menyampaikan 301 halaman itu secara utuh di dalam proses persidangan. Tapi ada yang namanya resum, resum atau rangkuman, dan kita harus meng-create 301 halaman ini menjadi cuman bisa dibaca 10 menit. Jadi berapa halaman? Hanya cuman 2 sampai 3. Sampai kita ini sidang ini simulasi. Simulasi membaca. Ada latihannya dulu ya berarti ya. Simulasi dan juga mensimulasikan pertanyaan-pertanyaan majelis yang nantinya akan dipertanyakan. Jadi kita ini sampai mensimulasi, meng-create 301 halaman ini menjadi
hanya 2-3 lembar, yang mana 2-3 lembar itu bisa menggambarkan 301 halaman. Oke, dan itu diapresiasi sama Iya, majelis. diapresiasi majelis, terima kasih telah membantu mahkamah karena sempat ya Pak Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan bahwa Bawaslu itu mata dan telinganya mahkamah dalam sidang perkara perselisihan hasil. Itu yang kita menjadi penting kita pegang ya, bahwa Ketua MK ini sampai menyampaikan kita harus jaga kepercayaan itu kepada yang kita buktikan dengan kerja-kerja Bawaslu yang profesional dan akuntabel. Oke, mata dan telinga itu penting loh ya, mata dan telinga itu benar-benar harus bekerja semuanya. Kita melihat tapi juga mendengar gitu. Itu dinamika yang terjadi. Ada apresiasi yang sudah diberikan, namun juga pasti ada dinamika yang terjadi di dalam situasi sidang itu. Kalau kita membayangkan ya sebagai orang awam, saya pun belum pernah masuk ke ruang sidang MK ya karena tidak boleh pada waktu itu. Tapi masyarakat di rumah, publik di rumah, sahabat Bawaslu di rumah pun juga pasti membayangkan kayaknya menyeramkan ya, sidang ada pemohon ya kan, ada termohon disaksikan oleh majelis-majelis ya kan, live streaming publik. Nah, ketika menyampaikan bukti atau mungkin apa yang sudah dirangkum tadi ya, bagaimana respon dari pemohon sendiri dan termohon dan juga majelis terkait kasus yang sedang disidangkan itu, Bu? Iya, jadi ketika kita baca putusan ya Mas Yusuf, jadi putusan di Jateng 5 ini, putusannya itu ada 900 sekian halaman. Jadi ketika saya baca ini, putusan MK terhadap permohonan tersebut, ini itu halamannya hampir 60% halaman dari putusan MK ini merupakan jawaban pemberi keterangan Bawaslu. Artinya ini betapa strategisnya, makanya temanya peran strategisnya. Menyampaikan kebenaran dan fakta-fakta dalam seluruh proses elektoral itu. Jadi ada, seingat saya yaitu di halaman 434 sampai 959 itu adalah jawaban pemberi keterangan Bawaslu yang kita susun selama berhari-hari. Artinya akuntabilitas kerja kita diakui. Dan itu menjadi pertimbangan hukum dalam memutuskan sidang sengketa perselisihan hasil. Ini fakta ya, fakta yang terjadi memang. Jadi strategis atas kerja-kerja, dan itu bukti bahwa kerja Bawaslu Jawa Tengah akuntabel, profesional, dan itu tadi menjadi mata dan telinga mahkamah dalam proses-proses pembuktian. Ada nggak komplain dari pemohon pada waktu itu? Nggak ada ya? Kalau pasti ada ya, dia pasti menyampaikan data-data yang mereka punya, versi mereka. Karena ini semua pemohon termohon, Bawaslu pun juga sama-sama saling menyiapkan data. Pasti ada. Ketika ada di proses-proses pembuktian itu tidak meyakinkan mahkamah dalam proses pembuktian itu, maka ya ditolak secara seluruhnya apa yang dimohonkan. Dan yang menjadi amanat putusannya itu seluruhnya hampir 60%. Kan kalau 900 sekian halaman itu dari halaman 434 gitu ya. Berarti 60% putusan MK ini pertimbangan hukumnya pemberi jawabannya Bawaslu Jawa Tengah, kan begitu. Terpakai gitu ya di situ ya. Menjadi bukti pertimbangan yang juga cukup kuat. Buat putusan. Ini strategisnya di sini nih. Artinya peran strategis, kemudian bukti bahwa Bawaslu Jawa Tengah ini bekerja secara profesional, akuntabel, mengawal pemilu yang jujur, adil, bermartabat ini dalam perselisihan hasil di ujung ini. Menarik sekali Bu Diana, dan perannya sangat strategis ya kan.
sudah menyiapkannya penuh dengan heroisme, ya kan? Dan apa yang sudah dipersiapkan ini tadi menjadi apa ya, data dukung yang sangat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memberikan keputusan. Nah, Bu Diana, apa yang kisah unik apa nih? Ini masih di pemilu ya, karena saya lihat sekali memang geliatnya pada waktu itu teman-teman dari hukum menyiapkan harus lembur. Kalau sahabat Bawaslu tahu kontainer box itu sampai banyak sekali, nggak muat kayaknya. 30-an harus dimuat di dalam sebuah satu mobil, itu kayak nggak cukup, harus butuh bolak-balik. Itu apa yang tidak bisa dilupakan, pengalaman yang tidak bisa dilupakan dan unik berkesan dari Bu Diana dan teman-teman, mungkin mewakili teman-teman juga ya. Apa pada waktu itu, Bu? Ya, namanya dokumen alat bukti ini kan sebelum dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi ini kan harus dileges oleh kantor kepolisian. Jadi bagaimana kita ini juga memikirkan strategi agar pas leges ini nggak banyak antrian. Kan perkara seluruh Indonesia kan Mas Yusuf. Sementara yang meleges ini orangnya terbatas. Kita jam 2 malam saatnya orang tidur ya, semacam kayak tahajud ya. Gak apa-apa justru sekalian tahajud ya. Agar mempercepat proses itu. Nah, tentu kita ketahui bahwa tahapan perselisihan hasil ini memang terbatas tahapan. Besok sidang, hari ini harus sudah seluruh dokumen masuk ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian difotokopi gitu ya. Kan ini kan dokumen jawaban permohonan maupun alat bukti ini kan difotokopi rangkap. Difotokopi rangkap sehingga kan fotokopi di Jakarta ini kayaknya waktu itu ya penuh dengan Bawaslu semuanya ya. Tidak ada up price ya. Di up nggak price-nya itu kayak gitu. Jam 12 malam. Jadi semacam kita ini semacam kayak IGD atau Indomaret. 24 jam. 24 jam ya. Untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang memang harus kita bawa ke konstitusi. Belum lagi ya di dalam ruangan penyiapan alat bukti gitu ya. Semuanya ini tidur seadanya. Di dalam kamar hotel itu kita tidurnya nggak pakai bantal, tapi alasnya alas dokumen. Karena semuanya tertumpuk dokumen ya. Belum lagi gempa masuk. Iya. Dulu sempat gempa juga ya. Jakarta waktu itu. Gempa itu jam berapa ya? Jam 10. Jadi saya ya waktu itu sedang berada di lantai 12 di Hotel Millennium di tempat home base-nya Jateng ya. RI dan Jateng. Kami saat itu sedang menyusun alat bukti dengan mempost-it itu, memberikan tanda kodifikasi untuk bukti. Tiba-tiba itu kayak goyang-goyang pikiran saya pusing gitu ya, macam pusing karena kecapean gimana, tapi kok saya lihat itu di sekitar pakaian itu hanger itu goyang. Semua. Jadi kami ini turun dari lantai 12 pakai tangga. Karena liftnya justru mati, biasanya kok antri ya kan? Pakai tangga. Itu heroisme juga. Iya. Proses penyusun ini. Dan sebenarnya jam 11-an malam kurang lebih, karena ketika gempa ini sampai jam 1:12 lebih itu pada masih ada di halaman semua, ada yang nggak pakai sandal, ada yang pakai daster, mungkin ada yang masih mandi belum salin juga, Bu. Pakai piyama ya turun. Behind the scan proses penyusunan. Aduh, sangat punya banyak cerita. Saya yakin tidak hanya ini ya, karena kita keterbatasan waktu juga. Banyak sekali cerita yang sebenarnya bisa diungkap begitu ya, dari ketika meregister berkas, nggak mungkin sekali jadi pasti di cross check dari MK juga, mungkin ada revisi-revisi yang harus dibetulkan. Itu menjadi cerita tersendiri. Ya, mungkin itu bisa dibukukan ya Bu Diana ya.
Ya Atau mungkin sudah, nanti sudah juga ya? Sudah juga, ada bukunya juga. Oke. Wah, itu menarik sekali. Karena kalau diceritakan di sini kita nggak akan muat. Jadi bisa langsung baca saja ya. Bisa didapatkan di e-library Bawaslu ya, tentu ya. Oke, Bu Diana, itu tadi menarik sekali dari segi atau rezim pemilu ya. Itu sudah dahsyat sekali ceritanya. Memang heroik ya kan. Harus turun lift berjubel-jubel ya demi masih gempa. Untungnya berkasnya tidak tercecer ya, masih safe semuanya ada di kamar. Kita geser ke pemilu aman ya. Pemilu aman, Bawaslu sudah memberikan keterangan, bekerja sesuai tusinya dengan baik dan diakui. Itu yang paling penting. Diakui oleh Mahkamah Konstitusi dan diberikan apresiasi bahwa keterangan yang diberikan Bawaslu ini bukan main-main. Apa kabar di Pilkada 2024 ya? Ini juga panas sekali sepertinya ya seperti cuaca panas nih, aslinya kayaknya kurang dinyalain satu. Sepertinya kalau kepala daerah itu lebih sensitif, lebih aura-aura aura-aura kompetitifnya lebih lagi. Ini gimana kemarin waktu di Pilkada? Apakah juga sebanyak itu sampai 900 ataukah lebih sedikit kabupaten kotanya yang dijadikan lokus? Ceritakan, Bu Diana. Iya. Untuk Pilkada ini, jadi provinsi ya, di provinsi ini ada permohonan untuk gubernur. Sekali lagi bahwa ini adalah pilkada serentak pertama kali. Kalau dulu kan serentak tapi serentak parsial kan? Serentak, 2017 serentak dan 2018 serentak. Serentak parsial. Serentak secara keseluruhan gubernur dan 35 kabupaten kota. Kalau se-Indonesia ya 545 daerah gitu ya. Nah, kemarin di pilkada kita ada gubernur dan 1 kota dan 2 kabupaten. Oke, 1 kota dong. Sama kabupaten. Oke. Sedikit ya. Kalau pilkada ini kan daerah pemilihannya kan provinsi untuk gubernur gitu ya. Ada total 4 ya, provinsi, Kota Semarang, Pemalang dan Klaten. Oke. Arahan apa yang diberikan pada saat itu? Apa sama seperti pemilu atau ada dari pemilu yang dirasa oleh Bu Diana dan juga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kurang, akhirnya menjadi evaluasi yang akhirnya diterapkan pada menghadapi sengketa di pilkada? Sama Mas Yusuf, jadi hal yang sudah baik kita lakukan yang lalu ini menjadi yang harus diteruskan gitu ya, untuk persiapan permohonan perselisihan hasil untuk pilkada. Jadi kalau secara teknis memang tidak begitu menyulitkan penyelenggara ya. Jadi karena pasangan calon ada foto dan sebagainya. Kalau legislatif kan hanya nama dan gambar parpol ya. Jadi secara teknis lebih mudah untuk pilkada. Jadi, tetapi memang kalau tadi sampaikan Mas Yusuf, pilkada ini awalnya panas ya. Panas suhu 40 derajat Celcius. Kontestasi politik ini kan semuanya pengen kalah kan. Jadi bagaimana bisa berdiri di tengah-tengah dalam kontestasi itu. Sama yang sudah kita lakukan, ada persiapan teknis langsung MK gitu. Itu hadir ketua MK dan langsung ya hadir ya. Langsung ke Jawa Tengah untuk bintek 30 tahun. Dokumen tata kelola dokumennya juga kita siapkan. Artinya yang sudah baik kita teruskan. Hanya intensitasnya saja yang kita koordinasikan karena tadi kontestasi ini bisa menjaga dan berdiri di tengah-tengah, memperlakukan yang sama, berjarak yang sama. Dari Prof. Jimli, ketua DKPP periode yang lalu, harus membuat jarak yang sama terhadap peserta, memperlakukan yang sama.
Supaya Itu adil ya, tidak ada ketimpangan iya, ya. Nah, imparsial. imparsial, betul. Bu Diana, apakah di pilkada sendiri ini juga sampai sidang pembuktian? Ataukah bagaimana? Sejauh mana perjalanannya Iya, sang pemberi keterangan ini memberikan iya, keterangan iya. di Mahkamah Konstitusi? Ah, untuk pilkada ini, jadi sidangnya ini hanya berhenti sampai di putusan sela. Jadi ada 5 tahap Mas Yusuf persidangan di MK. Pembacaan permohonan, kemudian pembacaan jawaban pemberi keterangan, termohon dan pihak terkait, kemudian putusan sela, pembuktian dan putusan akhir gitu ya. Jadi kita di pilkada ini berhenti di putusan sela atau lebih akrab di telinga kita ini dismisal. Dismisal. Jadi di gubernur itu putusan gubernur Pemalang sama Kota Semarang ini berhenti di putusan sela. Tapi yang Klaten ini di saat pembacaan permohonan ini putusan permohonannya dicabut sehingga tidak tidak lanjut. Jadi permohonan dicabut di sidang yang pertama. Ya, tapi seluruh dokumen sudah kita siapkan. Sudah disiapkan semuanya. Artinya sudah berjibaku, segala amunisi, peluru dan lain sebagainya sudah Bawaslu siapkan begitu. Kalau 5 tahap tadi yang disebutkan, samakah seperti waktu pemilu ataukah berbeda? Sama ya? Tapi kita berarti di putusan sela. Di pemilu kan kita sampai ke sidang pembuktian. Apa yang menyebabkan hanya berhenti? Mungkin jadi pertanyaan juga kepada publik. Dulu bisa sampai pembuktian. Nah, kenapa yang pilkada kali ini hanya sampai pembacaan sela atau dismisal? Itu kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mas Yusuf. Jadi ketika dirasa kalau di gubernur di putusan sela ini kuasa hukum pemohon ini menyampaikan permohonannya ditarik. Iya. Tapi untuk Kabupaten Malang itu dibacakan sehingga jawaban keterangan juga dibacakan dan ketika hakim Mahkamah Konstitusi ini berkeyakinan bahwa putusan ini dismisal dengan jawaban keterangan Bawaslu, kemudian termohon dan pihak terkait ini menjadi pertimbangan untuk itu kewenangan mutlak dari Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi memang sudah bukan koridor Bawaslu lagi ya, karena memang itu kembali lagi ke koridor dari Mahkamah Konstitusi. Sama, saya ingin tanyakan bahwa tadi di pemilu punya cerita unik. Justru di sini juga pasti punya cerita unik, di mana sangat begitu panas situasinya, apalagi Jawa Tengah ini menjadi center of attention dari Indonesia, ya kan? Bagaimana cerita unik yang bisa di-share ke publik? Iya. Sama juga ya, dipersiapkan dokumennya, kemudian penataan yang tidak mudah karena memang kalau di Pilgub ini jumlah TPS di Jawa Tengah tidak sebanyak saat legislatif ya, ada 50%-nya ya, 56.299 TPS. Jadi dan tapi lokusnya tidak di seluruhnya itu. Lokusnya menyangkut dalilnya ini menyangkut kebanyakan tusi penanganan pelanggaran, penindakan. Tapi kita sudah ada semua secara kualitatif, kita sudah persiapkan dokumen itu. Berarti kalau yang di pemilu dulu lebih berbicara terkait hasil yang dinyatakan, kalau yang ini lebih kepada pilkada, proses penanganan pelanggaran. Proses data kualitatif yang walaupun memang di pemilu yang lalu itu ada yang kualitatif juga ya. Persoalkan pengawasannya, maksudnya di pengawasannya itu juga kita ungkapkan semua. Itu kata Mas Yusuf. Luar biasa Bu Diana, cerita yang sudah di-share ke publik ini memberikan kekuatan dan juga motivasi untuk sahabat Bawaslu yang memang concern ya di dunia pemilu dan pilkada, namun menjadi tambahan pengetahuan untuk sahabat Bawaslu yang baru saja mengikuti atau concern di dunia pemilu dan pilkada. Ya, sekarang sudah bisa bernafas lega, Bu Diana ya. Kita nikmati masa-masa ini ya. Tidak perlu oksigen lagi ya. Karena saya lihat begitu, aduh, ini di bagian hukum khususnya ya, sangat padat dan juga sibuk sekali untuk menjahit dan juga mempersiapkan bukti-bukti dan juga berkas-berkas, dan akhirnya semua sudah terbayar lunas. Untungnya tidak ada PSU ya di pilkadanya. Kita melihat yang masih
masih di provinsi-provinsi lain masih berjibaku untuk mempersiapkan PSU begitu ya. Iya. Tapi ya ini karena Bawaslu Jawa Tengah solid dari awal, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, akhirnya pun juga kerja-kerjanya terbayar tuntas Iya. begitu. Bu Diana, pesan apa nih yang bisa diberikan mungkin ke sahabat Bawaslu semuanya di masa-masa kita menjalankan bulan puasa suci Ramadan ini, dan juga untuk geliat demokrasi bangsa yang ya kita bisa bilang kita akan vakum ya, kita akan vakum untuk beberapa saat karena pilkada dan pemilu ini serentak, nanti akan 2029 lagi. Apa yang harus dijaga dari publik sendiri untuk menunggu nantinya kita akan berpesta kembali di tahun 2029? Ya, untuk seluruh penyelenggaranya Bawaslu ya, khususnya Bawaslu dulu. Jadi siapkan kerja-kerja pos elektoral. Kerja-kerja pos elektoral ini adalah ruang atau bagian kita untuk memberikan literasi elektoral ya, kepada kepada publik. Yes. Dan literasi elektoral ini bisa berbagai tema. Salah satunya seperti ini ya. Jadi sampaikan kepada publik secara komprehensif, kemudian sistematis, dan seluruh kerja-kerja Bawaslu di masa elektoral. Di dalam siklus pos elektoral ini, Bawaslu kabupaten kota dan provinsi berkewajiban untuk meningkatkan literasi publik terhadap pengetahuan elektoralnya, sehingga nantinya ke depan ketika masuk di dalam masa elektoral, kalau siklus pemilu ini, siklus elektoralnya ada 3 kan Mas Yusuf, pra elektoral, elektoral, dan pos elektoral. Untuk menuju lagi ke pra elektoral, menuju lagi ke pos ke elektoralnya, ini masyarakat kita perlu mendapatkan informasi secara komprehensif agar terbangun rasional publik, kemudian sehingga harapannya pemilih kita ini menjadi pemilih-pemilih yang rasional nantinya ketika memasuki pada masa itu. Oke, tidak berhenti bekerja. Salah satunya sore hari ini menjadi sebuah ajang untuk menggeliatkan pos elektoral. Ya, itu pesan untuk sahabat Bawaslu, khususnya kabupaten kota ya. Di mana Anda berada, geliatkanlah acara-acara positif begitu ya, untuk mengedukasi publik supaya nanti bersiap kembali di era pra elektoral dan elektoral. Bu ini terima kasih waktunya ya. Ini mohon maaf sekali loh, ini lagi puasa kita ganggu, pasti haus berbicara terus. Tapi ditahan dulu, namanya juga ngabuburit ya, sahabat Bawaslu juga sembari ngabuburit menunggu waktu berbuka, saksikan tayangan ini. Dan juga tidak hanya ini saja Bu, nanti kita juga akan ada banyak sekali tayangan-tayangan menarik untuk sahabat Bawaslu saksikan, tidak hanya di provinsi saja, tetapi juga 35 Bawaslu kabupaten kota, total ada 114 sepertinya, ada event atau program ngabuburit yang wajib untuk disaksikan untuk menambah khasanah pengetahuan terkait tentang pemilu dan demokrasi bangsa. Sekali lagi terima kasih Bu Diana. Dan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan. Selamat untuk berbuka puasa dan menjalankan sisa waktu di bulan suci Ramadan hingga hari nanti. Saya Yusuf Manggala pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.